jadi langsung aja aku mulai ya. Tuh, ya sudah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa minta tolong Datuk. Pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak terima kasih untuk penyataan hari ini Bapak. Sebentar kami akan belajar bahasa Indonesia Bapak. Berkati kami, berkati ibu guru yang akan mengajar kami Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bacaan. Kira-kira ketika kita membaca sebuah buku atau sebuah artikel, apa yang biasanya kita lakukan? Memberikan apa? Memberikan tanggapan, Intan? Berikan saran, komentar, kritik ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar yang seperti yang kalian bilang, kita akan belajar tentang kritik, esai, dan resensi. Semua ini berhubungan dengan sebuah bacaan, entah itu buku bacaan atau berhubungan dengan sastra. Jadi yang pertama akan membahas tentang kritik. Apa itu kritik? Boleh minta tolong satu orang baca? Datuk. Kritik. Apa itu kritik? Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang atau kelemahan maupun kelebihannya. Oke, jadi ini kan ada yang ibu tebalin kan, kritik adalah penilaian karya secara seimbang. Jadi dia nggak hanya memberikan kelebihan dari buku tersebut atau kekurangan dari buku tersebut, tapi dia memberikan dua-duanya. Mungkin dia awalnya memaparkan tentang kelebihannya, setelah itu baru bawahnya dia memaparkan tentang kelemahannya. Oke. Terus untuk orang yang biasanya memberikan kritikan terhadap suatu bacaan biasa dipanggil dengan sebutan Kritikus. Jadi kritikus itu orang yang suka memberikan kritik. tikus keriting ya Bu. Nah ini cara-cara menyusun kritik sastra. Boleh minta tolong satu orang bacain? Oke. Ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus. Yang pertama, kritikus harus benar-benar membaca dan mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, kritik tidak hanya mencakup kelemahan, tetapi juga harus seimbang, mengungkapkan kelebihannya juga. Dan yang terakhir, jika diperlukan, kritikus dapat menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Oke, terima kasih. Jadi intinya ibu simpulkan aja ya. Jadi intinya ketika kita mau memberikan sebuah kritikan terhadap suatu bacaan, suatu buku, kita udah harus benar-benar memahami isi dari buku tersebut dan mengerti bahwa sebenarnya penulis dari buku itu tuh ingin menunjukkan buku itu kepada kalangan yang mana. Kalau misalnya kalangannya kurang pas, berarti kita bisa memberikan sebuah kritikan gitu. Bisa juga kita bisa memberikan dukungan terhadap bacaan yang kita baca. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini contoh salah satu kritik terhadap sebuah novel Dylan yang akhir-akhir ini booming. Ya, kamu mau baca? Oke, silakan. Aduh gak mau nanti ada salah kata. Contoh kritik. Masa-masa sekolah menengah atas. Pada zaman sekarang memang banyak karya sastra yang berupa novel yang bertemakan percintaan. Sebut saja salah satu novel yang populer di kalangan masyarakat khususnya remaja Bandung, yaitu Dylan 1990 yang ditulis oleh P.D. Baik. Quotes yang ada di novel Dylan 1990 sangat benar. Contohnya, Milea, kamu cantik, tapi aku belum jatuh cinta. aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja. Iya. Lanjut siapa yang mau? Quotes tersebut merupakan sepenggal ucapan Dylan kepada Milea yang tertera pada cover belakang novel itu. Cover depan dari Dylan sangat sederhana dan menarik karena ada sosok gambar dengan motor CB kesayangannya. Dan ada beberapa quotes yang ditulis dalam cover depan dan belakang. Contoh quotes yang ada di cover depan. Cinta itu indah. Jika bagimu tidak, mungkin karena salah memilih pasangan. Oke, lanjut. Kelebihan novel ini ada pada gaya bahasanya. Bahasanya yang santai, enak dibaca, dan mudah dimengerti.
Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, membuat pembaca hanyut ke dalam cerita. Selain itu, percakapan antara tokoh yang terasa natural dan tidak dibuat-buat. Penambahan gambar pada novel itu membuat ilustrasi novel menjadi lengkap dan semakin terasa seperti gambar rumah mulia di Bandung. Oke, masih ada. Kekurangan novel Dylan yaitu tidak konsisten dalam menggunakan kata tidak, enggak, dan enggak dalam narasi. Seperti terdapat beberapa bahasa yang tidak pantas, contohnya kata kasar yang diucapkan seorang anak geng motor kepada Dylan. Selain itu, banyak dialog yang terlalu singkat dan kebanyakan dialog hahaha atau hehe. Banyak kata yang tidak dideskripsikan tentang fisik tokoh maupun karakter di dalam novel Dylan 1990. Lanjut sampai habis. Intinya novel Dylan 1990 sangat bagus dan dapat membawa hanyut pembaca ke dalam cerita. Sifat yang berbeda baik tentang Dylan yang romantis, humoris, dan bandel membuat pembaca penasaran dengan sosok Dylan. Tetapi ada baiknya kata-kata yang kasar diganti dengan kata-kata yang lebih baik sehingga pembaca dapat mengambil sisi positif dari Dylan. Oke, itu salah satu contoh dari novel yang terkenal. Kan novelnya kan ada 3 kan, novelnya PD. Dylan 1990, Dylan 1991, dan Surat untuk Milea. Oke, itu cukup terkenal sih, kalian pernah baca nggak? Dan bukunya Iya. Aku nggak suka. Iya. Aku nggak suka. Kamu nonton filmnya? Aku nggak suka baca buku. Sama nih saya. Kalau kamu harus bisa belajar menyukai membaca karena kedepannya akan sangat penting ketika membaca. Oke, mungkin menyusun tugas, disuruh buat tugas kalau malas membaca kan copy paste, nanti ada kan hukumannya copy paste aja. Oke, bisa di Plagiarisme. Iya, plagiarisme. Oke, selanjutnya apa itu esai? Tolong Dewi. Esai, apa itu esai? Esai adalah tulisan teks yang memuat bahasan mengenai objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulis. Oke, jadi esai itu intinya sebenarnya waktu ketika kita membaca suatu bacaan menurut kita biasa aja, tapi dari sudut pandang orang yang menulis esai ada salah satu topik yang menurut kita biasa aja tapi dia bisa membuat itu menjadi menarik. Wow. Jadi disebut esai. Terus ini, nah itu apa yang membuat esai menarik? Ini dibilang hal yang dibahas oleh penulis terkadang bukan merupakan hal yang penting bagi orang lain, namun kejelian penulis dalam memilih aspek yang sering diabaikan. diberikan orang lain serta kemampuan menyajikan dalam bahasa yang mengalir lancar. Itulah kenapa sebuah esai itu menarik. Wow. Terus ciri-ciri atau karakter khas teks esai, minta tolong bacain Intan. Gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, gaya penulisan merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap esai memiliki gaya bahasa yang khas bergantung dengan gaya bahasa sang penulis. Iya, jadi tiap orang punya gaya bahasa sendiri ya dalam menulis sebuah esai ya. Kalau saya orang Kupang, saya gaya bahasanya orang Kupang. Iya, bisa juga menciri khas asal daerahnya, bisa juga menciri khas kepribadian dari penulis atau sudut pandang penulis itu cenderung ke sudut pandangnya seperti apa. Intan, lu kalau mau buat novel logat Kupang gimana? Sungai bisa. Oke. Oke, Dia nggak Sungai bisa. Oke, lanjut. Terus ini contoh esai, kita lihat aja ya. Nah, ini kritik dan esai itu kadang mirip. Nah, tapi ada beberapa hal yang membedakannya. Ini teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dikategorikan dalam genre teks eksposisi kan, memberitahukan sesuatu hal yang baru kepada pembaca. Terus minta tolong baca selanjutnya. Yang mana? Yang dari yang kedua. Digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika penulis dapat dilihat dari struktur tes, strukturnya pernyataan berisi pernyataan pendapat, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Wow, seperti eksposisi ya Bu. Kritik pendapat dan tesis yang disampaikan merupakan hasil penilaian dari sebuah karya. Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya sastra serta alasan yang logis. Penegasan ulang berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Oh beda nih. Iya, mereka agak berbeda tapi dalam kategori genre teks eksposisi. Terus ini
Kaidah kebahasaan yang khas. Boleh minta tolong Dewi? Kalian ya? Sebagai teks posisi, teks kritik dan esai secara umum memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi, yaitu 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif mengajak mengajak. 2. Menggunakan pernyataan yang menggunakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Mungkin pula diperkuat oleh pendapat para ahli yang dikutip atau pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Oke. Terus selanjutnya, nah ini tabel perbandingan antara kritik dan esai berdasarkan penulisan atau isi yang ada di dalamnya. Kalau kritik lebih ke karya sastra, kalau esai lebih ke Karya fenomena. ya yang terjadi di masyarakat. Misalnya kayak sekarang corona, itu orang bisa bikin esai. Oke, terus selanjutnya kalau di kritik ada deskripsi tentang karya, sedangkan di esai tidak ada ringkasannya atau karya. Nah, contohnya ya, kalau misalnya kritik itu mereka bisa menilainya dari sinopsis. Kalau novel dari sinopsisnya ya, sinopsisnya. Terus kalau yang ketiga itu menyajikan data terus secara objektif, sedangkan kalau esai selalu membutuhkan data. Kan tadi kan bilang kalau kritik butuh ada juga pendapat-pendapat, itu kan pendapat dari ahli, dari beberapa penulis lainnya. Terus selanjutnya ini menurut sudut pandang penulis. Kalau kritik secara objektif dan disertai data dan alasan. Kalau esai dilakukan secara subjektif dan itu merupakan pendapat pribadi penulis. Terus kalau yang kritik selanjutnya Memberikan penilaian kajian teori yang sudah dimakan. pakai kajian teori. Kalau yang Esai esai jarang ya. Terus selanjutnya Pembahasannya secara utuh dan menyeluruh. ya kalau esai Esai tidak secara menyeluruh, namun menarik, Bu. oke. Tentunya Bu. Ya, lanjut aja ya. Selanjutnya itu resensi. Apa itu resensi? Minta tolong Intan. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku yang disampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi resensi itu kayak mirip kayak kritik, cuman dia lebih kayak ringkasan dari mengenalkan buku, ringkasan dari cerita. Kan kalau kalau novel terlalu banyak kan ada yang kadang malas baca. Jadi kadang mereka lebih memilih untuk membaca resensi. Terus ini unsur-unsur kalau dalam penulisan teks resensi itu yang pertama harus ada judulnya, terus ada data bukunya. Harus ada pengarangnya, harus ada harganya, ada penerbitnya, tahunnya berapa, terus itu penerbit mana, terus cetakan keberapa, sama harga buku. Iya, kalau resensi ada harga bukunya. Nah ini isi resensi itu pertama dia mengulas dulu cerita secara ringkas, terus dia pakai singkatan-singkatan juga, terus dia masukin kelemahan dan keunggulan buku, terus rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan lebih sederhana. Terus penutupnya tuh biasa ada kayak alasan kenapa buku tersebut ditulis dan lebih saran kepada cocok untuk pembaca umur berapa, generasi ya. Gitu. Terus, nah ini contoh salah satu resensi buku tentang Valentino Rossi. Iya, ada bukunya tentang Valentino Rossi. Terus, nah jenis-jenis teks resensi itu ada informatif, itu disampaikan secara singkat, umum dan keseluruhan isi buku. Kalau deskriptif, itu dia membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Jadi dia setiap babnya itu dia kasih detail-detailnya. Kalau ada kan yang hanya sekalian semua isi buku kan, tapi kalau deskriptif tiap babnya dia bahas. Berarti yang sekali sebuku itu yang informatif. Iya, informatif. Terus kalau kritis, resensinya mengulas secara detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan. Jadi bahas menurut latar belakang, mungkin dilihat dari kependidikan seperti apa pengaruhnya terhadap pendidikan. Terus selanjutnya kaidah kebahasaannya itu banyak menggunakan konjungsi penerang. Seperti itu bahwa, yakni, kayak gitu. Terus kedua konjungsi temporal, itu sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga konjungsi penyebaban, itu kayak karena, sebab. Terus
menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Yang kayak tadi dibilang kan penutupnya kayak lebih kayak saran kepada siapa bukunya ditujukan. Terus selanjutnya tujuan dari teks resensi itu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku, memberikan gambaran kepada pembaca, mungkin kepada orang yang belum membacanya. Oke, sekian untuk materinya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, kan ada. Ada? Bu, kapan apakah kita bisa membuat resensi buku sendiri? Resensi buku sendiri, maksudnya dari buku Iya. yang ditulis sendiri. Bukan. Buku? Kapan kita harus? Oh, kita mau praktek buat resensi buku. Iya, Oke, Bu. itu minggu depan ya. Oke. Boleh kalian bawa novel, yang suka baca novel boleh bawa novel. Boleh bawa kumpulan cerpen juga bisa. Itu bisa buat resensi. Tapi kalau resensi lebih banyak buku sih, atau enggak buku pengetahuan yang mau kalian pakai untuk Novel aja dulu. ya novel. Yang suka baca novel boleh baca novel, yang suka buku tentang cerita Alkitab boleh, mungkin yang suka baca buku pengetahuan boleh, buku pelajaran. Aku suka baca buku Bobo. apa? Enggak, ini apa? Dan tuh suka baca Ini buku alam semesta. Miss. Oh, Kayak alam semesta, Iya. apa namanya, galaksi. galaksi ya boleh. Mungkin kayak kan ada kan teman-teman yang nggak suka, bukan nggak suka sih, belum terlalu suka membaca itu, mungkin dari resensi yang kalian buat bisa membuat mereka Tertarik ya. tertarik ya. Jadi Aku suka baca yang asal usul gitu. asal usul kayak legenda gitu, Iya. kayak cerita-cerita rakyat. Dongeng. Dongeng. Kalau Datu suka baca buku apa? Aku suka baca buku novel romantis. Oke, berarti sama ya kayak Christine apa romantis. Tapi Christine sukanya genre apa? Saya mah saya yang romantis ya, yang Taylor, ya. Oke. Berarti banyak ya novelnya. Oke. Bimu mau bertanya lagi. Tadi ya kita belajar tentang apa? Tentang Kritik, esai, sama resensi. Kalau kritik Ini Itu untuk film. ya kayak sastra, bukan hanya Ah, buku ya. itu membutuhkan data. Iya, Esai itu banyak data. Ya, esai itu Cara. lebih banyak pendapat di dalam. pribadi. Terus kalau kritik dia bisa kayak buku sastra. Kalau esai dia lebih ke cerita fenomena yang Fenomena. bisa diangkat untuk dibahas. Miss, Iya. kalau misalnya kita mau kritik, kita mau buat esai tentang pemerintahan itu bisa. Oh bisa. Tadi sebenarnya ada contohnya, cuman karena sebagai hormati, jadi kita tidak bisa lihat. Jadi ada contoh, kayak misalnya kayak ketetapan yang diberikan oleh pemerintah itu ada yang bisa bikin esainya gitu. Mungkin esai yang bisa mendukung, juga esai yang mungkin membantah tapi ada pertimbangannya seperti itu. Bener nggak Miss kalau misalnya kita kritik pemerintah Kritik pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan? Tergantung kritikmu negatif atau positif. Bukannya di dalam kritik itu Ada boleh yang- harus berisi Kelebihan. iya. Iya. Kelebihan dan kelemahan. Berarti Terus boleh dong. ya boleh, nggak masalah kok, pemerintah juga nggak melarang kita untuk memberikan pendapat. Karena kita kan Cuman demokrasi. kaidah kebahasaannya yang harus kita perhatikan. Kan kau bilang nanti Jangan langsung kayak ya Saya tadi. tidak setuju. Bukan kayak gitu, maksudnya kayak Kenapa novel tidak Dylan, setuju? kayak novel Dylan kan dia ya sih bahasa saya lebih banyak kata kasarnya kan, tapi untuk pemerintah lebih baik menggunakan kata yang baku terus formal ya kan untuk pemerintah gitu. Berarti baik bukan kalau misalnya kita bikin esai ke pemerintah juga bisa. Bisa. Ada pernah teman ibu dia buat esai atas ketetapan yang pemerintah kirim, dia kirim ke pemerintah tapi nggak tahu udah baca atau belum. Cuman nggak masalah kan, kita boleh memberikan pendapat mungkin untuk membantu pemerintah dalam menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan yang ada. Mungkin kayak corona gini bisa kita kasih saran, itulah ke Cina minta itu obat-obat yang udah ada, enggak kirim perawat atau peneliti Ada. belajar Katanya. Oke, Miss, ya. resensi itu biasanya dibuat sama orang seperti apa? Semua orang bisa buat iya resensi. semua orang bisa, tapi yang sudah mengetahui cara membuat resensi. Kan kalau yang SD kelas masih anak SD kan belum terlalu bisa kan. Kita mulai belajar resensi kelas SMP atau SMA kan, kita mulai belajar membuat resensi. Kalau yang belum dapat pembekalannya mungkin belum terlalu bisa, takutnya mereka buatnya belum benar. Jadi mesti ada pembelajarannya dulu. Masyarakat biasa boleh kok membuatnya. Miss, kalau buat resensi
harus minta persetujuan dari pengarang ini novelnya nggak? Enggak, kalau misalnya kayak tugas-tugas itu enggak harus itu sih, enggak harus di apa. Tapi kalau untuk kita publikasi kepada masyarakat, kepada kalangan luar, mungkin kita harus minta izin dari penulis dari itu. Soalnya kan ada undang-undang hak ciptanya kan. Ya, jadi nggak bisa bebas kita buatnya. Oke, sekian pembelajarannya. Mari kita tutup dalam doa, minta tolong Christine. Mari kita berdoa. Makasih Bapak, makasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan sudah memimpin kami untuk kami dapat menjalani pembelajaran kami. Terima kasih Bapak, biar apapun yang kami terima hari ini dapat berguna untuk kami, memberkati kami, berkati ibu guru kami. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami bersyukur. Amin. Amin. Baca guys. Guys, ya ampun, sampai belum beritakan yang terhormat DPYB Tanah Toraja. Kalau tidak ada halangan, Sabtu malam ada beberapa mahasiswa